Miss Mary juga kena macet di jalan. Anak-anak terlambat Oke. sekolah. 2 kali lah anak terlambat sekolah. Udah. Enggak Udah. lagi mau ceritain Oke, gimana dia mau datang. ceritain dulu ya. Nah, jadi dia akhirnya kita terimalah dengan peraturan ini itu. Dan setiap hari ini ada Mbak Ning, saya selalu bilang Mbak Ning, saya nggak suka orang yang suka-suka ya. Ya, tolong. Waktu dia pertama nggak datang itu Bu, saya bilang Mbak Ning kalau sakit nggak apa-apa datang aja. Ntar kalau beres anak-anak mau istirahat silakan. Ini ada orangnya. Saya nggak mau ngomong kalau nggak ada orangnya. Atau pulang juga nggak apa-apa. Yang penting anak-anak beres dulu. Kalau nyuci gosok kan bisa besok, nggak mesti hari itu. Kurang enak apa coba ya Bu ya. Nah, kemarin apalagi saya dengar anaknya yang sakit ketika nggak masuk kedua kalinya. Loh, berarti kalau anak sakit boleh dong tinggal bentar kasih tahu Bu, anakku sakit, beresin bentar anak berangkat udah pulang. Bisa nggak? Kalau ada niat baik. Tapi ini nggak ada niat baik. Dia seenaknya. Nah, memang mungkin setiap hari saya nasihatin Mbak Ning ini. Saya bilang Mbak Ning, saya aja majikan Mbak Ning, saya sopan kalau bicara dengan Mbak Ning. Saya panggil Mbak Ning, dia menjawabnya saya, ya ntar. Udah masak belum tadi airnya? Udah no. Nah saya bilang, Mbak Ning jangan gitu. Kalau saya bicara seperti itu ke Mbak Ning, nyaman nggak? Oke dia bilang iya Bu saya ya udah nggak masalah. Yang penting pelan-pelan nanti ikutin gaya kita di sini. Itu banyak memang yang saya kasih tahu. Dia datang tanpa ngomong langsung saya bilang Mbak Ning bilang selamat pagi. Oh kami nggak biasa Bu. Ya udah di sini biasa seperti itu. Coba lakukan. Kita ketemu baru datang masa nongol aja begitu aja nggak ada salam-salam apa. Nah oke, saya ngerti banget. Oke mungkin tradisi kebiasaan sehari-hari kita memang. Nah mulailah biasa seperti ini di sini. Kalau kita di sini bicaranya yang baik-baik, jangan bentak-bentak. Saya bilang. Nah mungkin nggak tahu lah apakah memang meresponnya baik Mbak Ning. Oh iya Bu, iya iya. Nah, tapi nggak tahu hatinya gitu kan. Nah ketika Mbak Ning itu kedua kalinya itu nggak masuk, saya sebelnya minta ampun Bu RT. Mbak Ning ini ya nggak tobat-tobat saya bilang. Saya bilang ke Miss Mary tolong mampir ke situ karena nggak ada HP kan. Bilang besok nggak usah masuk lagi. Ya kalau Mbak Ning ini yang punya etikat baik, dia datang dong. Wah ibu marah ya, aku datang dong. Bu sorry dong, maaf dong Bu. Ini enggak, lo gaji saya mana? Itu jawabannya ke Miss Mary. Kata Miss Mary saya cuma menyampaikan pesan. Makanya itu sebabnya saya tunggulah sore itu. Nah sore itu dia nggak datang Bu RT, Bu dia nggak datang. Saya tunggu-tunggu. Sampai saya bilang ke Pak Jasa, baguslah papi belum berangkat kerja. Jadi pas nanti kalau ada banding, gitu loh. Nggak datang Bu sampai malam nggak datang. Besok pagi memang saya lagi online di kamar, bukan lagi ngurus anak, bukan. Memang lagi online. Nah Miss Mary inti memang di kamar ketok-ketok. Saya bilang ya Miss, oh. Nah dia lihat saya lagi online, keluar lagi. Ketika saya udah selesai, memang Miss Mary cerita, datang tadi Mbak Ning terus pergi. Habis itu nongol lagi Miss. Lah terus sekarang di mana orangnya? Udah pulang. Oh ya udah nanti datang lagi. Nggak datang, yang datang WA lewat nomor orang. Bener ya Mbak Ning ya? Saya nggak ngomong tambah-tambahin. Ada orangnya di sini. Bu, maaf nih ini Mama Musa. Saya minta gaji saya. Tolong usahakan ya Bu. Saya butuh buat kontrakan. Saya bilang memang bisa ya Mbak Ning minta gaji seperti itu? Ya, masih ada WA saya. Bisa ya Mbak Ning minta gaji seperti itu? Kasih unjuk aja buktinya. Nah, Mbak Ning udah kerja seperti itu. Karena di negara kita butuh bukti semua. Di dalam hukum juga harus WA bukti. saya, supaya saya nggak mengada-ngada. Saya itu Mbak Ning udah kenal saya di sini. Saya nggak suka ini ngomong-ngomong di luar. Saya nggak mau ngeladenin orang kayak gitu, nggak ngeladenin. Jadi dia bilang gini, malam Bu saya, nah malam itu yang saya tunggu itu. Sore itu nggak datang. Yang paginya dia datang saya online, nah malamnya dia WA begini. Padahal saya tunggu orangnya yang datang WA-nya gitu. Malam Bu, ini saya Mama Musa Bu, maaf sebelumnya saya mau menanyain gaji saya. Lagi butuh banget Bu buat bayar kontrakan. Tolong Bu usahain ya Bu. Saya benar-benar butuh, makasih Bu. Nah,
Dia ini udah tahu kerjaannya nggak benar, minta gaji, bilang lagi usahakan. Jadi maksudnya aku nggak ada buat bayar. Ngapain lagian buat bayar kontrakan kalau mau memang kerja kan dari tanggal 2. Kalau nunggu gajinya ya tanggal 2 dong. Seolah-olah Mbak Ning ini saya nggak mau bayar gajinya gitu loh. Nah oke, saya juga nggak masalah mau kasih gajinya juga saat itu juga nggak masalah buat saya. Nah tapi saya bilang gini, Mbak Ning bisa ya Mbak Ning minta gaji begitu. Mbak Ning nggak merasa kenapa saya mau berhentiin Mbak Ning. Saya udah bolak-balik bilang bahwa saya paling nggak suka orang kerja suka-suka. Dalam sebulan ini aja Mbak Ning udah 2 kali nggak masuk tanpa kabar. Ya, tanpa kabar loh. Kerja apa kayak gitu Mbak Ning? Gitu. Terus Mbak Ning bilang apa? Usahakan. Mbak Ning pikir saya nggak ada buat bayar gaji Mbak Ning. Aduh Mbak Ning, saya bukan nggak ada buat bayar. Tapi saya mau kasih pelajaran buat Mbak Ning agar kalau bekerja dimanapun yang tekun kerjanya, jangan suka-suka. Nih, ya. Tahu nggak saya gimana kalang kabutnya akibat kinerja seperti Mbak Ning ini? Nah, jadi maaf, tunggu tanggal 2. Atau saya bikin lagi di bawah, atau tunggu kalau hati saya tergerak. Artinya kan masih ada kesempatan dong, seandainya dia mau datang. Siapa tahu tergerak hati ibu ini. Benar nggak? Makanya saya sengaja kasih atau tunggu hati saya tergerak. Takutnya kalau dia datang, saya kasih, nanti dia bilang, oh ibu itu ternyata pelin-pelan ya. Miss Mary juga nggak apa-apa gabung dulu. Iya, ini Gabung Miss Mary. sini. Nah, takutnya kan kalau misalnya dia datang ya Bu, terus saya kasih gajinya, saya dianggap pelin-pelan nanti katanya tanggal 2, buktinya dia ngasih. Nah, makanya saya itu orang cerdas Mbak Ning, biar tahu ya. Ya, enggak ini saya nggak main-main dengan kata-kata saya ya. Ya, saya udah tahu yang saya omongin ini saya resikonya apa gitu. Nah, itu aja WA saya. Nah, saya bilang ke ibu yang punya WA ini, maaf ya Bu, buat yang punya nomor ini kan saya nggak kenal. Tapi saya perlu sampaikan ini ke Mbak Ning karena saya benar-benar sangat-sangat repot dan kecewa akibat perbuatannya ini. Itu WA saya kepada beliau, tapi tidak dibalas. Nah, seperti itu ceritanya. Oke, setelah itu saya dengar kabar-kabar begini. Dia bilang saya mau cegat Pak Jasa kayak di jalan. Ibu itu nggak mau kasih gaji saya mau cegat Bapak di jalan. Saya bilang silakan. Semua tindakan yang saya lakukan atas ACC suami saya lapor dulu papi gini. Udah ACC baru saya bertindak. Saya itu nggak bertindak tanpa sepengetahuan suami. Itu kami di sini itu bekerja bersama. Tindak saya jalan sendiri, Pak saja enggak. Jadi semua yang saya lakukan itu sudah ACC suami saya. Jadi Mbak Ning juga bilang, oh iya saya memang gak suka kerja di situ. Sekarang saya udah dapat majikan baru. Nah, benarkah itu udah dapat majikan baru? Oke, itu soal kejadian itu ya Bu ya. Sekarang Mbak Ning mau jelekan saya di sisi mana? Pertama, Mbak Ning selama puasa saya selalu perhatiin. Memang kami di sini nggak selalu sedia makanan banyak. Karena kami sistemnya beli-beli makanan. Jadi nggak sedia ikan apa di sini. Kadang-kadang ada ikan, karena nggak ada yang belanja. Jadi belanjanya Mbak Ning yang saya suruh pergi di sekitaran sini aja. Saya bilang, Mbak Ning apa yang ada di kulkas bawa buat buka puasa. Ya apa adanya lah, kadang bawa telur, bawa mie, yang ada aja lah ya. Nah kadang ada Pak Jasa beli buah, saya kasih 1 buat Mbak In bawa gitu ya. Terus baru juga 2 minggu Mbak Ning kerja, udah 2 kali loh saya kasih uang jajan. Terus Mbak Ning mau jelekin saya di sisi mana Mbak Ning? Kami kurangnya apa dengan Mbak Ning di rumah ini? Ketika saya tegur Mbak Ning pun nggak pernah kasar, malah Mbak Ning kasar ke saya daripada saya kasar ke Mbak Ning. Saya selalu lebih lembut ke Mbak Ning daripada Mbak Ning ke saya. Sekarang salah saya di mana? Nggak kasih gaji. Tadi udah tahu kenapa Mbak Ning yang tidak punya etikat baik datang baik-baik ke sini. Kalau memang niat, udah tahu kan di sini saya memang selalu sibuk sepanjang hari. Ya datang lagi dong, bener nggak? Udah tahu kok dari Miss Mary bilang ini ada Miss Mary. Saya juga nggak mau ngarang, ada Miss Mary. Miss Nia lagi online. Nah, udah tahu kan, kecuali kalau lagi santai-santai itu saya nggak mau ketemu Mbak Ning. Oh baru itu namanya. Bukannya tidak mau bayar gajinya. Dan bukan tidak mau. Atau menghindar Bahkan mengelak. si Pak Jasa saking baiknya kasih aja THR gitu. Biarpun dia udah nyakitin kita, tetap kita mengasihi dia. Gitu. Kalau Mbak Ning nggak sampai kayak gini-gini nih, udah ngomong si bos ini. Biarpun Mami cukup kasih pelajaran aja, tapi
kasih dia, kasihan. Itu. Terus kemarin lagi saya bilang, udahlah papi, kasih aja lah gaji Mbak Ning itu, saya nggak mau enggak sama pusing ngurusin Mbak Ning itu. Katanya gini, jangan gitu. Suruh dia datang ke sini, ajarin dulu baik-baik gitu loh. Jadi bukan nggak mau dikasih. Jadi Mbak Ning bilang di sono, sampai ke Pak RT lah bilangnya nggak mau kasih. Bagus ada ibu di sini, ya, supaya Mbak Ning tahu bahwa Mbak Ning itu jangan hanya bilang bahwa saya ini benar. Ini kejadiannya, saya bicara ada Mbak Ning. Kalau nggak ada Mbak Ning mungkin saya hanya ngarang-ngarang cerita, ya kan? Saya hanya ngomong sepihak. Ada Mbak Ning bisa bantah kalau salah. Ada Miss Mary juga, Miss Mary yang selalu tahu kejadian yang ada di rumah ini gitu. Jadi beruntunglah saya bukan orang yang suka ngeladenin Mbak Ning, ya, karena Mbak Ning sudah tersebar ke semua komplek ini. Tapi untungnya, beruntung saya bukan tipe, kalau saya dengar saya cuma hanya ngangguk, ya, saya juga nggak mau nyindir Mbak Ning, nggak, saya juga nggak mau ngelabrak Mbak Ning, nggak. Kami di sini bertindak dengan bijak, ya, makanya dengan ada WA dari Pak RT, wah, langsung dengan senang hati, ya, dengan senang hati. Itu langkah yang lebih bagus supaya orang seperti ini mendapatkan pembelajaran. Iya. Nah, jadi nanti ke depannya ya, hal seperti ini biar jadi jangan pelajaran, seperti ini. biar kerja dimanapun harus Betul. jawab, Nah, bertanggung jawab, jangan suka-suka. Sekalipun orang itu baik, saya udah bilang ke dia berkali-kali, Bu, Mbak Ning, kalau saya baik dan kalau Pak Jasa baik, ini ada orangnya. Jangan jadi ngelunjak ke kami ya Mbak Ning, karena banyak sebelumnya kita anggap saudara, kita baikin, jadi ini merasa oh dia baik ke saya karena takut kehilangan saya kali ya, jadi malah ngelunjak. Bolak-balik saya bilang juga, Mbak Ning, saya dan Pak Jasa itu memang bukan orang yang berlebihan uang di sini, tetapi kami orang yang ringan tangan memberi gitu. Jadi saya takut kalau nantinya kita suka memberi malah salah paham, dikira kita mengambil hati bujuk-bujuk, bukan. Nah, makanya saya sering, ini ada Mbak Ning loh Bu, bener-bener saya bilang, Mbak Ning, kalau kami baik sama Mbak Ning jangan jadi menyalahgunakan ya. Jadi seperti itu Bu. Kalau soal perihal anak Mbak Ning, saya nggak tahu juga Mbak Ning nggak pernah cerita apakah tersinggung ketika anak datang. Mungkin saya rasa sih enggak ya. Kalau dari sikap Mbak Ning enggak. Ya karena Mbak Ning sendiri yang bilang, Ayu itu anakku nakal Bu, gitu. Jadi saya bilang, ya udahlah. Mbak Ning juga yang memang nggak mau masukin anaknya. Dan saya juga bilang jangan bareng anak TK. Nah, karena pernah waktu itu si Baim, ya namanya anak-anak ya kan, dia lihat mainan anak-anak di situ, ya dia ambil, lah langsung kabur. Nah, kalau itu punyaku nggak masalah, itu punya murid yang ketinggalan, ya saya bilang, Baim, kembaliin, gitu. Nah, saya juga nggak tahu Mbak Ning nggak pernah cerita apakah ada ketersinggungannya mengenai perihal anak. Kalau memang tersinggung perihal anak, ya kami gimana ya, namanya anak-anak, dan Mbak Ning sendiri yang bilang anakku memang susah dibilangin Bu. Nah seperti itu. Oke, itu dari saya ya Papi ya, saya udah jelasin secara singkat bahwa kami bukan nggak memberikan gaji Mbak Ning, bahkan udah banyak rencana-rencana untuk Mbak Ning ini. Nah satu lagi, bahkan saya udah mulai pikirin untuk anaknya, saya udah mulai mancing itu, saya kasih satu buku, Mbak Ning kasih ini nanti buat coret-coret anakmu di rumah. Ketika saya nanti lihat berhasil itu, saya akan kasih lagi itu. Jadi Mbak Ning itu sebenarnya menyanyiakan kebaikan kami di sini gitu. Malah istilahnya air susu dibalas dengan air tuba. Nah seperti itu. Jadi biar Mbak Ning tahu, bukan Mbak Ning nggak dikasih gajinya, sampai kalang kabut Mbak Ning keliling-keliling kebakaran jenggot gitu lah istilahnya. Mbak Ning kan tahu, Mbak Ning kita bukan gak sanggup kasih itu Mbak Ning. Oke, gimana Papi, ada yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya udah cukup panjang lebar ya. Dikasih tahu Ibu, karena untuk masalah ini sebenarnya ibu-ibu dengan ibu-ibu ya. Iya. Jadi kalau kita mungkin mengetahui bapak-bapak ya, tapi karena di awalnya juga Miss bisa di sini dulu Miss. Di awalnya dulu kan Mbak ini sendiri yang datang. Mbak ini sendiri yang datang ke rumah kita. Waktu itu saya pas lagi itu, saya masih ingat tuh hari Sabtu tuh. Saya masih di situ lagi duduk-duduk.
sambil saya memikirkan ya gimana lagi promosi untuk kembangkan daerah kita juga. Nah, datang Mbak ini ya. Om katanya lagi kerja, cari orang kerja. Singkat cerita, oh oke. Ya udah duduk dulu di situ, ya kan. Nah, jadi tentunya saya perlu keseriusan dalam hal orang yang kerja. Ya, karena sebelum-sebelumnya itu ada sekitar 2-3 orang bahkan lebih itu sudah tidak serius ya bekerjanya, hanya mau ambil uangnya saja. Tapi tanggung jawabnya bekerja nggak ada. Gitulah intinya begitu. Nah, saya tentunya Mbak ya karena ini saya punya 3 anak. Ya, ini saya nggak ada tambahin, nggak ada kurangi loh ya. Ini ada orangnya. Ya. Saya punya 3 anak, tolong ya nitip ya. Nanti kalau Mbak kira-kira ada yang perlu dikasih tahu, Mbak jangan tersinggung, saya bilang. Ya kan? Nah, karena kan pasti ada dong hal-hal yang ini. Ya. Awalnya dulu Mbak ini senang. Ya, sekarang aja wajahnya masih pucat begini saya lihat. Saya kurang tahu ya. Nah, awalnya oke ya, Om. Ya. Ya mungkin kali supaya diterima gitu ya. Nah, tapi akhirnya sejalan dengan waktu udah mulai kelihatan aslinya. Ya. Nah, saya tegur pertama misalnya mengenai sabun cucian yang apa itu yang Sunclean ya, atau apa tuh. Nah, itu agar jangan terlalu kental karena itu sedikit juga itu udah banyak saya bilang. Oke. Nah, tentunya saya lihat kemudian kok kayaknya belum dilakukan. Oke, saya diemin aja. Ya, saya diemin aja gitu. Karena saya ini seorang guru ya. Jadi saya secara konseling saya bisa mengkonseling orang itu harus memberikan kesempatan kepada orang dulu. Oke. Iya. Setelah itu ya, setelah itu saya nggak pernah bahas lagi. Nah, untuk masalah air, ini kita biar terbuka semua ya. Saya memang kan sudah 3 kali kena stroke. Maksud saya agar jangan terlalu sering lah dibikin air yang banyak karena saya kan keseimbangannya juga masih nggak bagus. Nanti saya licin, saya jatuh, saya bisa stroke lagi dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir kita langsung aja ke intinya ya. Pertama dia nggak masuk, ya kan? Nah terus saya bingung kalau misalnya mau mengasih kabar ini nanti dari mana ya kan? Mau ngasih kabar misalnya dia nggak masuk, WA-nya nggak ada, ininya nggak ada, ya kan? Nah itu bagaimana? Tapi udahlah pikir saya kan, mungkin nanti dia kalau emang nggak masuk dia datang ke sini sebentar. Makanya saya kasih solusi tadi Sebentar habis itu datang. Om saya juga nggak masalah, nggak apa-apa, hanya memang saya perjanjiannya sama dia dalam 1 bulan itu kalau misalnya berapa kali Mbak nggak masuk saya kurangi gajinya, ya kan? Ya, memang seperti Nah itu rata-rata. artinya itu ya di mana-mana seluruh dunia juga begitu. Nah jadi dia nggak masuk, ya kan? Otomatis kalang kabut tuh istri saya. Kalau Mbak ini jadi Mbak ini hanya menuntut apa yang sama dia, sementara tanggung jawabnya dan kita mengalami kepayahan, gitu ya. Istri saya agak ngeluh juga, waduh Mbak, ini nggak datang lagi hari ini. Otomatis apa yang menjadi beban dia jadi beban saya juga. Wah, kalau gitu, nah akhirnya waktu itu ditanya nggak masuk, nggak ada kabar ya? Iya, Atau ditunggu-tunggu karena tunggu-tunggu? kan saya minta Miss Mary mampir Miss kasih Oke. tahu karena bilang udah besok nggak usah datang lagi. Nah, Kok tiba-tiba ada, tapi nggak datang lagi, nggak datang. maksudnya bilang besok nggak usah datang? Iya, Mami kan titip pesan ke Miss Mary, Oke. suruh sampaikan ke Mbak Ning. Nah, kalau Mbak Ning ini yang punya tanggung jawab, dia harusnya, Mbak, ya bosku marah nih, aku Namanya- datang namanya kita kerja sama orang ya, sama majikan. Mbak kalau di Malaysia makanya mungkin ya, maaf ya, ini mungkin pembantu di sana ya, kalau orang Malaysia itu disiksa loh ya, karena mungkin macam-macam itu kan Mungkin kalau ada pembantunya. yang Kalau kayak ada yang gitu seperti itu kali ya. Jadi mereka Ya. kan nggak punya Ya.
terlalu kayak kita jadi Indonesia ya. Indonesia ini memang hak asasi manusia semua masih dijaga. Mm-mm. Tapi saking semakin dijaga hak asasinya, orang ya yang membantu itu jadi suka semau dia. Ya. Jadi bagi saya bukan masalah uangnya. No. Ya. Kalau uang itu saya mengerti. Saya udah bilang semenjak tadi malam Pak RT ya, katanya Mbak Ning ke rumah saya belum dibayar Bayar gajinya. gajinya. Mohon klarifikasinya. Oke, ya. Aduh, Mbak Ning. Nah, saya bilang tolong sampaikan dulu, ya. Saya sudah bilang kita namanya hidup bersosialisasi, ya. Ada etika tertentu, ya. Walaupun kita nggak sekolah, ibaratnya apa itu pasti kalau orang yang ngerti, ya. Apalagi sudah berumah tangga, sudah punya anak. Dan kalaupun nggak mau kerja di sini ya datang dong Dan baik-baik. kalaupun nggak ada masalah, saya nggak ada masalah. Orang datang baik-baik kok. Otomatis dalam sebenarnya saya mengalami kalau saya mengalami kerugian juga secara moral maupun spiritual. Nah itu bagaimana? Apa Mbak tega saya mengalami kerugian itu? Kerugiannya ada pertama, suasana rumah anak menjadi berantakan. Karena Istri tiba-tiba gitu. karena tiba-tiba. Nah, kalaupun Mbak mau bilang itu harusnya paling tidak ya itu 1 bulan sehingga saya bisa mencari yang lain. Dari situ dari hal training selama ini yang saya berikan itu saya sudah mengalami kerugian juga. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya saya nggak mau hubung-hubungkan lah masalah anak Mbak yang katanya nakal di sini apa semua. Saya nggak mau hubungkan di situ. Tapi khusus Mbak ini aja ya. Jadi buat saya ya ini sebenarnya kalau ada Pak Ari juga saya mau undang juga sebenarnya. Nah, bukan masalah uangnya. Udah Mi, tadi malam saya bilang. Ya. Tapi saya ingin memberikan pencerahan kepada Mbak Ning supaya kalau dia nanti kerja lagi di sana, jangan perlakukan itu majikan. Seperti di sini. Seperti di sini atau di sebelumnya saya juga nggak tahu. Ya. Kemarin kan katanya kan menurut pengakuan Mbak Ning dia ada kerja dari Alamanda. Ya. Nah, dia katanya ya majikannya minta agar balik lagi katanya. Tapi saya pindah ke sini karena teman-teman Tapi saya pindah di ke sini Bapak karena teman-teman iya, saya ini. Oke. demi teman-teman pindah ke sini, rela Nah. kehilangan kerja kan gitu. Jadi kita ya artinya ya ini memang ya saya agak curhat aja ya kan ya sama teman saya ya dia bilang dia seorang wartawan juga. Yuk apa kita viralkan aja nih biar jadi pembelajaran di Indonesia ini katanya. Kalau ada seperti ini ya. Udah nggak apa-apa dulu Pak, tahan dulu saya bilang. Ya. Jadi bagi saya bukan masalah uangnya Mbak. Saya berterima kasih sama Mbak udah membantu di sini. Ya. Iya loh. Tapi Aneh ini menyanyiakan banget. tolonglah ya. Waktu saya juga Mbak juga ketika gendong si Pascal suka dibawa lagi entah kemana. Ya. Bukan saya tidak suka. Ya, tapi Mbak ya tolonglah di situ aja gitu. Ya, kita nggak tahu kan penculikan anak atau apa orang sudah mengincar dan lain sebagainya. Terus dibawa dibawa kemana ya? Dari si Pascal digendong. Enggak, ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Nah, saya bukan nggak suka ngobrol. Tapi kalau yang ngobrol itu ada faedahnya dan itu faedah untuk kafling untuk warga, itu it's okay. Saya suka juga rapat sama Pak RT sama Pak Ari. Ya. Nah, udah kalau perlu ya kalau secara sebulan sebenarnya belum ada ya dipotong 2 kali dia tidak masuk nggak apa-apa ya THR-nya kita kasih walaupun belum ada sebulan nggak ada masalah Karena kita bukan masalah uang ini. Saya tapi bukan gimana masalah nih uang. mau ngasih tahu tapi ini. Mbak ini udah ngomong ke sana ngomong ke sini itu nggak boleh Mbak ya. Itu nggak Lagian ya boleh. kalau udah lewat tanggal 2 pun baru dia boleh bilang gajiku nggak dibayar. Nah, Ini Mbak, seolah-olah seakan-akan orang kalau hanya mendengar sepihak, sepihak. kejam Iya. banget Wah, ya, nggak ini dikasih gaji. Pak Jasa ya karena terus terang Mbak Ning ya karena banyak orang-orang di sini yang
mereka punya masalah yang lain terhadap saya di sini, yang mereka akhirnya menjelek-jelekan saya juga. Ya, saya nggak usah sebutkan namanya. Ya. Orang sewa juga. Ya, udah datang ke sini anaknya les, ya kan? Nah, tapi saya yang tahu dia ngomong apa lagi, udah nggak bayar, nggak apa-apa, bagi saya nggak masalah. Karena ini kita adalah keikhlasan. Ya, oh kan itu biasanya kan satu kali eh, gratis om, katanya. Tapi kita nggak ada perjanjian dulu begitu, saya bilang. Ya, tapi nggak apa-apa, yaudah, Pak, ya kan. Nah, sampai dia bilang, om, ngomong apa sama anak saya? Ya, memang saya ngomong selama ini belajar ini nggak tahu, ini kurang tahu, ini kurang tahu. Berarti kamu yang di sekolah, apakah kamu memperhatikan gurumu sedang mengajar? Kalau saya tanya gitu, emang kenapa? Wajar dong guru menasehatin murid. Bapak nggak suka sih bilang. Nah ini kadang-kadang orang tua ini juga saya bingung. Tapi udah saya bilang, ya kan? Itulah konflik. Nah jadi Konflik mah nggak ada akhirnya dia nggak tahu kenapa. Rame terus ya. Akhirnya berkembang itu. Ya. Jadi berkembang. Ya. Cuma kita nggak mau ngeladenin aja, cuma cukup denger aja gitu. Iyalah Nah. bocah. Ada apa-apa nggak usah lapor RT. Saya tuh RT yang ketruk. sih sampai sekarang Diamin aja udah. Belum lagi ini bengkel ini ya. Nah ini bengkel las ngadu ke saya. Si Ya ibu kan, itu semua kan warga sama itu. Pak Ibnu. Nah datangnya ke saya dulu sebelum ke Pak RT. Baru kita arahin. Kita Baru ke saya Pak arahkan ke Pak saya RT. bilang. Kita Ngomong baik-baik Ya, dengan Pak ngomong RT baik-baik. biar Pak RT ambil Ya. kita tindakan. iniin juga ya. Aduh, Ya. benar. Jadi bukan karena ada lagi saya dengar katanya itu dikasih bansos juga akan diem. Nggak boleh sebenarnya begitu. Kita nggak bisa merendahkan orang. Ya. Makanya kita bilang Nah, udah kita jadi, ke Pak RT aja. Oke, ya. Daripada kita berkoar-koar di belakang, ayo. Akhirnya setelah itu ibu-ibu itu kan yang demo di situ akhirnya kan, entah mama siapa di situ datang. Mama senja Ya. tuh. Tapi waktu kita diskusi dia diam aja tuh Mas Dani, diam aja 1000 bahasa. Iya emang. Nah, Waktu itu ya Berisik. berisik. Jadi Nah, nggak karena ada orang-orang yang ininya. di situ Karena dulu merasa katanya ada si apanya agak meredam dikit lah, ada penutupnya. Tapi sekarang Nah, udah nggak ada. saya bilang ya waktu itu saya kasih solusi, saya yang duluan kasih solusi. Gimana kalau diredam aja dulu ya kan, biar nggak terlalu ini, diredam ada peredamnya, saya bilang. Oh ya, oke betul tuh kata Pak RT kan. Nah, itu malah saya masih ingat jam 9:30 kita kumpul Iya, di depan di depan Bapak rumah Putra. Pak Hari ya, Hari Anto. situ. Ya, Tapi sebelum itu waktu malam-malam Bapak Malam-malam Senja itu Pak datang, Budi langsung datang. diajak Pak Jasa ketemu Pak RT atau Pak Ari lah akhirnya. Saya Oh. bilang udah papi langsung aja ke Pak RT gitu. Hmm. Ya, Nah, seperti jadi itu lah, jadi Bu. gitu Mbak ya, namanya kita kalaupun ada permasalahan itu dikomunikasikan dengan baik. Jangan Jangan ke orang-orang jangan ngomongnya. sebar ke sana. Iya kalau orangnya nggak mau menangkap dari dua belah pihak. Kalau dari satu belah pihak berarti sama aja Mbak secara tidak langsung menjatuhkan nama baik saya di sini. Iya, makanya saya bilang tadi kan ini namanya Ini namanya nama pencemaran baik. nama baik. Kalau saya ini Ada orang undang-undangnya Mbak nih. orang hukum juga saya ngerti. Ya, di negara kita ini nggak bisa. Ya. Ada undang-undang. Tapi karena ini tetangga saya nggak mau perpanjang. Ya. Tapi Tapi ini pembelajaran lah ya. Ini juga sama Miss Mary udah ikut sama kita 5 tahun lebih. Nah, jalan 6 tahun loh. Ya. Jadi yang betah dengan kita itu orang-orang yang tulus aja, benar. Nih, Iya. kalau Mbak Ning lihat kita tukang-tukang kita ini tukang-tukang lama loh. Jadi tinggal kita kering, Bang datang dia. Karena dia udah merasa nyaman dengan kita. Tanya Iya. Miss Mary ini. Udah 5 tahun Saya dengan memang bukan kita. banyak duit, tapi Bang, Me, belum dibikin kopinya ya? Oh, Mm-mm. ya, saya apa yang ada kita makan bersama. Yuk, ya kan? Bukan Kalau orang udah ngerti. bukan artinya saya merendahkan orang karena dia tukang atau pembantu, jadi istilahnya kalau dalam India itu kastanya beda. Enggak, ayo makan kita bersama ya. Sama murid juga di sini ya, anak-anak SMP SMA ya, ayo mereka udah tahu, udah kenal karakter saya sama ibu ya. Makanya sampai ada orang tua murid yang, Pak ini anak saya pokoknya Pak Jasa yang ngajar ya katanya, jangan guru lain katanya kan.
ada ibu itu daftar di sini. Ya. Karena negara kita ini sebenarnya bukan kekurangan orang pintar. Negara kita ini yang kekurangan itu adalah orang pintar tapi yang bermoral. Terlepas dari agamanya apa. Saya nggak bicara agama. Ya. Nah, ini kita ingin mencetak generasi-generasi itu di sini. Ya. Bimbel di sini. Ya. Karena negara kita ini sedang agak sakit. Ini yang mau kita obatin. Kalau dari segi generasi. Ya. Makanya anaknya saya ajarin. Lah memang kalau saya tegur kenapa? Dia kalau nggak suka, ya kalau bapak nggak suka anaknya saya didik. Saya ini pengajar, pendidik. Kalau bapak nggak suka, ya udah nggak apa-apa. Di tempat lain. Iya kan? Iya. Tapi jangan bawa sini. Aja, heeh. Kalau gitu bayar yang sekali. Oh itu Nggak kan, mau bayar juga. Alibi ternyata. itu kan Menghindar biasanya semua. kalau sekali itu kan biasanya gratis. Oh gitu. Tapi itu nggak ada kesepakatan kita Mendingan Pak dari bilang awal. aja, aduh aku nggak ada uang. Ya. Gitu. Ya, tapi Lebih udah enak. nggak apa-apa saya bilang, ya kan? Udah nggak Banyak apa-apa. kok yang gratis Oke. kita les. Asalkan orang tuanya baik-baik. Baik-baik, ya kan? Ya. Jadi bapak beraninya sama istri saya aja katanya. Gini-gini. Lah. Ya, udahlah, udah nggak usah kita perpanjang saya bilang, ya kan? Nah, karena meladeni orang-orang yang ya mungkin Susah. agak lemah Kalau tuh. memang dia baik hatinya pasti nggak kayak Kalau nggak gitu. kalau tulus orang itu Mendingan kelihatan. nggak usah diladenin. Ya, karena kita ngomong Capek. apapun juga Capek sendiri. kurang nyambung gitu. Nggak nyambung. Ya kan? Karena dia udah nggak tulus. Mm-mm. Nah, jadi kembali lagi ke Mbak Ning, ya. Lain kali, ya saya tetap akan sama ibu kasih. Ya. Kasih dong. Wah. Berapa nih? Banding udah kerja loh. Kami tanya Miss Mary, Tenaga kami orang ya, Bu. orang yang sangat menghargai tenaga orang. Jadi Mbak jangan takut. Wah ini kayaknya Tuh, tanya ini saksi Ya. hidup di sini Miss Mary Kelihatannya- lah yang jadi tangan kanan kami di rumah ini. Tanya. saya kelihatannya begini guru ya, memang agak disiplin, tapi hati saya ini luar biasa. Ya, kalau yang udah mengenal ya, istri saya, sampai saya tadi subuh saya ngomong waktu saya tahu, saya dapat WA itu dari Pak RT subuh tadi baru Dibaca. itu karena saya tadi malam udah tidur, udah pulang ngajar, udah saya bawa. Iya, katanya sebenarnya ditungguin tadi malam di rumah Ah. Bang Ari kan, katanya Ah. ada jasa lewat makanya di Karena WA saya gitu. ada 2 orang murid di Harapan Indah Iya. sama di Bener. Rawalumbu. Yang Harapan Indah ini yang mau SBMPTN karena dia les matematika bahasa Inggris yang mau ke perguruan tinggi negeri. Nah, karena saya udah agak letih lelah waktu itu saya tadi malam saya langsung tidur. Nah, Nggak pas buka lagi jam HP. 2 saya terjaga udah bangun, saya lihat ada WA-nya Pak Agus rupanya. Nah, itu yang saya sampaikan langsung. Kebetulan istri saya dia terjaga juga. Nah, akhirnya saya nggak bangunin dia ya. Nah, jadi gitu. Akhirnya saya bilang yaudah ya kalau boleh masalah ini selesaikan hari ini jam 6-an atau apa itu kita coba. Nah, tolong Mbak Ning kumpulkan orang-orang yang sudah jelekan saya kepada siapa lalu klarifikasi. Karena ini loh Mbak Ning, kalau kami orang yang mempermasalahkan ini udah berat. Mbak Ning udah menyebar hoax di luar sana, yang mana itu hanya secara sepihak Mbak Ning gitu. Jadi kitanya udah berbuat baik, saya udah bilang ke Mbak Ning, kita itu saling butuh Mbak Ning. Saya butuh tenaga Mbak Ning, Mbak Ning memerlukan dana, ya kan. Jadi di mana-mana kita kerja, saya juga kerja kok di orang, ya saya sampai cerita dulu waktu saya kerja itu kita kelola Australian School itu, kita merasa memiliki aja udah. Ini seolah-olah punya kita, jadi kita bertanggung jawab. Ya sekarang udah dikasih kepercayaan. Mbak Ning di sini pun udah kita kasih kepercayaan loh, nggak ada saya umpet-umpetin uang, nggak. Mbak Ning pergi belanja kasih uang, ini bu kembaliannya taruh aja di situ. Ya. Itu jujur lah ya. Nah, saya sih tahu Mbak Ning ini jujur soal uang. Saya lihat dia nggak ada nggak ada masalah dengan uang, nggak ada. Makanya saya rasa selama ini fine aja, baik-baik aja, gitu nggak ada masalah, gitu. Tapi ternyata setelah kejadian ini, ternyata Mbak Ning di luar sana kenceng omongannya ya, luar biasa. Saya bilang kalau orang yang dengar ini secara sepihak bilang, aduh bapak sama ibu itu ya Pak Jas sama Enggak, istrinya saya tanya dulu. katanya guru ya, ternyata kelakuannya Ning. kayak gitu juga ya, kejam ya. Sebentar, maaf ya, ini kita dari hati ke hati ya. Mbak Ning udah puas kah melakukan itu sama saya?
bukannya kita puas Pak, saya tuh posisinya saya lagi kepepet banget. Mbak Ning hanya lihat diri Mbak Ning. Sekarang Mbak Ning udah melakukan yang benar. Saya tuh saya bukannya pengalaman kerja cuma di sini doang ya. Katanya kan kalau di sini kalau nggak masuk kan nggak dibayar kan. Jadi kan kalau saya nggak masuk ya juga nggak apa-apa kan. Oh, jadi suka-suka Ya, kapan bukannya nggak masuk. Bukannya kita suka-suka Bu. Saya satu anak lagi sakit. Anak saya tuh kalau yang kecil sakit, Bawa aja. tuh ini susah banget. Saya semalaman nggak tidur. Nah, Terus Mbak. pertama saya nggak masuk juga saya titip salam sama Miss Mary. Miss tolong ya Miss, sampein sama ibu saya nggak bisa masuk. Mbak, ya, namanya orang kerja di mana-mana di seluruh dunia, ya, kita jangan kelibatkan keluarga kita, Profesional. ya. Kalau anak kita lagi sakit, ya, oke, itu adalah bebannya Mbak Ning, ya kan? Tapi ngomong aja ke sini. Oh, anak saya lagi sakit, Om, saya nggak masuk hari ini, ya. Itu bisa dikomunikasikan dengan baik kok. enggak, berarti udah ketahuan tadi ya, karena dipotong gaji, jadi boleh kapanpun nggak masuk ini. Nggak Karena- bisa. Karena dari awal udah bilang potong gaji, oh jadi kapan? Aduh Mbak Ning, ngerti nggak? Potong gaji Masuk itu artinya potong itu. memberikan pelajaran supaya jangan suka-suka. Itu dia bilang waktu itu, oh kalau saya di tempat lain, sebelumnya saya kalau nggak masuk nanti. Jadi kalau nanti hari. satu Dia bilang, minggu, enggak, gini ada aja di sini. logikanya. Kalau 2 minggu Mbak nggak masuk, udah suka-suka aja gitu. potong gaji ini loh Mbak Ning. Nggak gitu juga. Mana ada Itu orang kan kerja kayak itu kan kesepakatan kita sudah dari awal. Gimana Mbak, setuju dengan sistem kita di sini? Ya Nggak oke. nyambung lah udah. Nah, ya kan? Nah, jadi gitu Mbak ya. Jadi saya sampai berpikir kemarin ya, agar anak Mbak itu juga bisa sekolah di sini. Saya sudah ngomong loh sama istri. Makanya saya memulai TK dulu di mancing sini. dulu dengan kasih buku Dengan dulu, kasih gimana? dulu buku dulu. Kalau respon Ya. baru ya. Iya. Aduh. Jadi Mbak ketakutannya karena sudah dipotong gaji. Bukan ketakutan, Apa? malah dengan senang hati nggak masuk karena potong gaji ini. Tadi barusan ngomong tadi. Kalau nggak masuk kan nggak dibayar. Nggak dibayar. Oh. Ya udah boleh dong nggak masuk. Kalau nggak dibayar kan nggak Bu, masuk. nggak saya masuk, ngomong nggak begitu dibayar. bukan berarti nggak masuk juga. Itu supaya orang jangan nggak masuk. Artinya ya, Makanya Mbak. dibilang Maaf ya Bu Pak, ya orang namanya manusia tuh ya kadang ada capeknya. Lah, ya makanya ada tinggal apanya, ya. Ya Maka kan saya kan udah ngomong titip salam Bu. Mbak titip salam apa? iya betul. Mbak itu nggak etis Mbak nggak ada etika ya. Mbak titip salam emangnya apaan, burung gitu ya? Saya kerja di Alamanda, boleh tanya di Bapak kan kenal tuh. Enggak. Ya udah kembali di sana aja. Udah, Emang saya mau ke enggak. sono Bu. Ya udah dari kemarin katanya udah Emang saya masuk. mau ke sono, Udah emang. dapat majikan baru mana? Emang saya habis lebaran mau ke sono. Ya sudah, sekarang gini, Mbak Ning klarifikasi ke semua warga yang udah Mbak Ning jadikan nama saya, karena saya nggak pernah berbuat jahat sama Mbak Ning di sini. Mbak Ning yang berbuat jahat dengan saya. Mbak Ning suka kasar ngomong dengan saya, sering. Tanya ada Miss Mary. Kasar apa sih Bu? Loh. Kasar apa? Mbak Ning, Saya ya ntar. Lah Gitu. emang kayak gitu kan. Emang saya nyawanya Sekarang Mbak gitu, Ning, Bu. di mana kita bekerja, di situ kita ikuti aturan. Bukan saya ikutin aturan Mbak Ning dong. Dia maunya saya ngikutin aturan dia. Oh saya dulu bekerja di sana Bu kayak gini. Emang Loh, saya adatnya loh. ngomongnya kayak gini, Bu. Ya makanya saya udah maklumin itu pun. Sekarang makanya papi nggak ada sehabisnya bicara dengan orang seperti ini. Memang dia Mbak, nggak ngerti. Atau Sekarang kita perlu ke psikolog dulu deh. Ya. enggak, saya nggak mau urusin dia lagi papi. Tinggal ini aja sekarang. Kalau saya mau perpanjang, saya suruh Mbak Ning teriak-teriak di sini, kasih tahu ke orang-orang bahwa saya tidak Bunia sama Pak Jasa tidak memperlakukan saya seperti yang saya omongin, gitu loh. Dan kalau nggak mau, saya bisa penjarakan Mbak Ning. Emang saya ngomong apaan? Bukan ngomong apaan, jelek-jelekin saya sampai ke Saya mana-mana. kan ada yang Sampai nanya. lapor kepada RT. Saya yang lapor, saya bukan Ya orang makanya. lain. Saya yang lapor. Semua kamu udah ngomongin ke semua Nih, Bu. orang Mbak Ning. Maaf ya Bu, saya mau ngomong lagi. Saya pernah kerja sama orang di
Nggak usah, beda Saya belum rumah, ada beda sebulan aturan. Bu, belum Beda ada rumah. sebulan aja kalau suruh keluar langsung dibayar Bu. Loh. Nggak dipersulit kayak gini. Loh, Bu. dia, ini saya. Beda manajemennya, Mbak. Saya mau kasih pelajaran kepada orang yang nggak tahu aturan seperti Mbak. Paham? Ya udah deh Bu, kalau ini ya udah aja. Ibu RT udah pulang Bu. Kalau dia ini Bu, Nggak bisa ayo kayak gitu kesini, Mbak mau nih. minta Berarti maaf. kalau kayak begini Mbak nggak mau berubah. Iya. Ya, Kamu malah sadar, ngegas. Saya tadi udah kasih tahu, jelasin semua loh. Saya berani ngomong kayak gini kan ada Mbak Ning. Kalau nggak ada Mbak Ning, nggak mau saya Bu, karena seolah-olah saya membela diri saya sendiri. Betul Bu? Nggak boleh saya hanya membela nggak kayak Mbak Ning. Ngomonglah ke Bu RT, saya datang dicuekin. Hello, siapa yang cuekin? Mbak Ning yang nggak tahu etika. Ketika pimpinan kita atau bos kita marah, datang dong minta maaf. Benar nggak? Dan saya pun udah dengan kerendahan hati saya menunggu Mbak Ning di sini. Tanya Miss Mary. Mbak Ning memang nggak punya etika, udah judulnya. Sekarang gini, Papi. Mau kita ngomong panjang lebar pun nggak bakal masuk. Makanya mau ke psikolog. Nggak usah, Atau ke- biarin aja dia. Dimanapun Buat dia apa? bekerja, kalau dia kayak gini caranya, ya bakal mentok-mentok juga. Nah, sekarang kemarin saya bilang kan tunggu tanggal 2. Kecuali kalau Mbak Ning udah lewat tanggal 2 baru berkuar-kuar kayak gitu. Belum juga tanggal 2, tapi saya udah garis bawahi kalau saya tergerak. Sebenarnya itu peluang untuk Mbak Ning kalau datang ke sini walaupun belum tanggal 2, mau ibu itu ngasih kalau dia tergerak kan. Kalau Mbak Ning datang, "Bu, sorry loh Bu, kemarin itu tuh." Siapa yang nggak luluh? Nggak ada etikat baik dia. Mbak Ning tahu kan kami ini bukan orang kejam. Mbak Ning udah ngerasain lah kasih sayang kami ke Mbak Ning selama di sini. Udah ngerasain banget itu. Dan kalau nggak ada juga Miss Mary orang lama kami di sini, mungkin juga kebiasaan jangan- kali ya Bapak itu Yang jahat kedua kali. Mbak Ini. jangan sombong kayak begitu Mbak. Sombong banget, aku kerja di mana-mana. Kerja apa? Itu kan kata Mbak, ya. Belum sebulan, berarti memang dari kebiasaannya nggak biasa. Memang kebiasaan kerja sebentaran ya. Enggak, saya Lah buktinya di tadi alamannya katanya, sampai 3 tahun kalau nggak boleh katanya tanya aja. tadi Iya, belum sebulan iya. dibayar gaji. Iya kalau perlu dihadirkan orangnya nggak apa-apa. Lama Di sini. saya Bu. Ayo ya, Saya biar kenal kita Bapak itu, klarifikasi. kami ngontrak di rumahnya waktu di Bunganya. Biar kita klarifikasi. Coba si Mau. siapa Pak Barus itu? Saya kenal. Kenal kita kontrak di rumahnya 2 tahun. Ya. Nah, nggak Ayo. kita ngomong kan? Alamanda Nggak. tuh taman Alamat regensi. Itu Nggak Bapak apa-apa. itu banyak kontrakannya. Kita Ya. kenal baik. Saya sama akan Bapak itu. saya ingin mendengar faktanya. Itu kan jangan katanya. Faktanya. Itu kan kata Mbak Ning. Hadirkan Ya orangnya. udah terserah Bu. Ya Buktinya. gini aja deh Bu. Pak, maaf ya Pak. Saya kesini datang minta bayaran aja udah. Iya, saya bukan Terus masalah. sekarang gini. Udah jangan ini deh Bu. Saya orang susah. Bu. Sekarang Saya juga minta orang susah, Bu. Sekarang minta bayaran. Bagaimana dengan yang udah lakukan dengan ke saya? Gimana? Yang bilang ke Bu RT lah, saya datang dicuekin. Siapa yang cuekin? Miss Mary lagi ngajar. Masa kamu dibikinin teh dulu sama Miss Mary? Saya mah nggak pengen kasih minum Bu. Lah makanya Saya siapa yang pengen kasih cuekin? minum. Miss Mary datang, Bu, bukan cuekin temuin, kamu. mintanya saya. Miss Mary bukan cuekin kamu. Miss Mary lagi ngajar. Miss Mary lihat saya di kamar lagi online. Akhirnya ya Miss Mary balik lagi kasih tahu ke Mbak Ning Missnya lagi online. Terus Mbak Ning yang pulang sendiri. Masa Miss Mary harus menyambut Mbak Ning dengan secangkir teh? Ya nggak mungkin lah. Orang tuh Miss Mary lagi ngajar, saya lagi online di kamar. Ya, jadi ini ada ibu saksinya ya Bu ya, lihat ya. Saya udah berusaha ini kasih pengertian ini, makanya saya agak keras ini dengan Mbak Ning ngomongnya, karena nggak ngerti, nggak mudeng. Satupun kata maaf dari mulutnya pun nggak ada, gitu kan? Ya, saya memang sebenarnya ya, kalau hati saya yang jujur, saya makin males ngasih gajinya, ya, males saya. Tapi saya juga nggak mau berurusan dengan orang ini. Nanti kasih Miss, nanti kasih, saya kasih tahu nanti nominalnya, kasih Miss. Ya Papi ya. Tapi nggak usah yang Papi bilang itu THR nggak usah Papi. Pas-pasan aja. Pas-pasan aja. Karena Ya udah. sebenarnya ini kita sesuai haknya aja Oke. gitu. Ya. Ya udah, itu sekarang aja kasih. Nah, Ada. biar selesai aja ini Ada, lebih Miss? cepat lebih baik Betul. ya, gitu. Atau kasih THR juga nggak apa-apa ya. Udah ya. ada cash Miss Mary di situ. Kita ada cash nggak? Karena Cash deh. Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau ada orang jahat sama kita beri
beri 1 baju, berikan kepada dia 2 baju atau 3 baju, ya. Nah, baju buat anak ya, Oh. buat ibunya. Iya. yang berapa hari Mi, kemarin? Kemarin terakhirnya? Tapi itu bukan nggak. Ya udah saya ambil yang cash di sini. Ini pegang dulu. Kemarin dari tanggal 2 masuk dia. 2 minggu lah. Gembul ya biar nggak Jadi berlarut-larut ya. bukannya Mbak ada permasalahan keluarga. Kita di mana-mana itu kerja secara profesional. Ya. Namanya ngikut orang Kita aja. kerja profesional artinya kita jangan libatkan. itu udah buka Miss. Yang Pak Heru itu. Udah. Tutup Bu. Tutup. Coba saya cek aja. Hah? Ya kalau kayak begini cara Mbak ya, Saya transfer dulu ya. kayak gini cara Mbak terus ya. Oke, terima kasih lah. Cuman nanti ke depannya ya kalau Mbak Atau transfer ke aku Apa aja, yang- nanti aku kasih guys. apa yang Iya, kita cash. apa yang kita tabur itu akan kita tuai ya. Pembalasan bukan ada pada hak saya. Itu pembalasan pada Yang Maha Kuasa. Ya. Bukan saya artinya apa ya. Ya karena ini saya seorang guru juga ya. Saya harus memberikan contoh teladan pada anak murid saya. Kalau saya sendiri tidak melakukannya. Jadi kemarin saya pernah hitung sih kalau setelah dipotong 740. Kalau sudah potong dipotong 2 hari. Nah, 2 hari. jadi mau kasih berapa? 1 jutanya. Ke nomor Pak Agus ya, Bu. Mandiri apa BCA? Mandiri. Mandiri boleh. Ada nggak? Yang atas nama Pak Agus ya, Agus Burhan ya, ada. Enggak, saya yang herannya anaknya lagi sakit ya. Kita harus bekerja profesional. Ya makanya saya bilang kalau Iya. apalagi kalau anak ya, bisa dong tinggal bentar anak, orang deket banget kok. Oh, iya. Anaknya udah agak Saya nggak besar-besar. bisa, saya pulang deh, anakku udah sakit, lagi sakit. Ya udah pulang, udah dikasih kelonggaran banyak. Sampai saya bilang dia kan lagi puasa tuh ada bangun awal ya. Saya bilang Mbak Ning minum vitamin. Sampai saya suruh minum vitamin loh. Kurang apa lagi perhatian, astaga Mbak Ning. Tapi dia kayak gini ke saya. Oh my god, Mbak Ning. Nah, saya transfer 1 juta ini ya. Kita bukan orang kejam, Mbak Ning. Cuma kita guru, jadi sifatnya menjaga sikap dan memberi pelajaran kepada siapa yang perlu diberi Artinya pelajaran. Mbak juga harus bisa mendidik anak-anak Mbak juga supaya mereka mempunyai Kayak gini Mbak Ning, makanya kayak empati. gitu anak-anak. Gimana Mbak Ning bisa mendidik anak-anak coba? ya. Jadi ya ini sebagai pembelajaran lah. Ya saya nggak ada mau nahan-nahan hak orang, nggak. Saya tahu cara menghargai orang. Ya, jeripaya orang saya tahu. Tapi saya ingin kasih tahu yang lebih daripada itu. Ya. Kalau Mbak nanti sudah di mana, ya, tolong jangan begitu lagi. Gitu. Komunikasikan dengan baik. Kalau Mbak masih seperti itu lagi, Iya, udah dikirimnya 1 juta. enggak, Kurang baik bagaimana? enggak, ini ya, berarti nanti Iya, diambil udah Tadi cash. aku Iya. ngasih cash ke ada Ah. uang di rumah. Ada cash. Cash, Hmm. kan? Nah, jadi, Ada sih saya cash sebenarnya, tapi buat bayar tukang ntar dadak apa? Iya, ntar malah ribet ngambil Iya. ke depan. ya, oke. Jadi gimana Mi? Dari Papi udah selesai lah. Ya, saya udah selesai. Tadinya kan saya panjang lebar itu mencoba memberi kesadaran kepada Mbak Ning, tapi saya lihat kayaknya nggak ada kesadaran. Jadi malah Sulit. menceritakan saya dulu bekerja begini. Kalau kita menceritakan pengalaman kerja kita dan itu hal baik, Sombong itu itu. boleh. Tapi kalau kita kerja kasih tahu pengalaman kita Yang itu baik. buruk, yang dikasih taunya Dikasih taunya saya yang- kasih belum sebulan dibayar gajinya. Nah itu bukan sesuatu motivasi yang baik Mbak Ning ya. Ya saya ngerti, saya selalu bilang ke Mbak Ning, saya ngerti Mbak Ning. Saya ketika ajarin Mbak Ning sesuatu sikap yang baik, kalau nggak langsung saat itu benar saya nggak masalah.
Karena kita guru, kita ngerti. Ketika orang Proses. diajarin ada prosesnya. Yang penting ada sedikit progresnya, ada sedikit perubahan. Ya nggak apa-apa, berarti oh iya berarti ada. Dan saya akui memang ada ketika, tapi nggak tahu dalam hati ya. Ketika saya omong memang Mbak Ning ini pelan-pelan saya lihat memang ada. Tapi hati orang kita nggak tahu. Nah hatinya, makanya saya bilang waktu itu Mbak Ning, kalau dari cara kerja Mbak Ning kami suka. Oke, tinggal sekarang perbaharuilah kata-kata, cara bicara. Sama wajahnya, mimik Sama wajahnya. Mau Mimik wajahnya wajahnya. berat banget. Saya mau ngomong aja takut loh. Saya bilang Mbak Ning kalau saya berat wajah saya ke Mbak Ning enak nggak? Loh saya ini majikanmu loh Mbak Ning, kok malah saya yang takut sama Mbak Ning sih? Kita mau ngomong itu takut, mukanya itu Mbak Ning nih. Karena nggak dijawab, sering nggak dijawab saya ngomong. Kalau saya suka balikin. Mbak Ning ngomong sesuatu ke saya nggak jawab, mau Saya nggak? juga begitu. Sering. Nah, artinya apa? Kami udah pengertian, udah mengerti kondisi Mbak Ning. Saya bilang, Mbak Ning, dia bilang, iya Bu, saya nggak marah kok sama ibu, saya itu lagi pusing sama Musa gitu kan. Oh ya udah saya ngerti, makanya saya kasih tahu si Musa itu masih kecil, masih bisa diajarin. Mumpung dia belum terlalu dewasa, kasih ketegasan dari sekarang. Gitu loh. Jadi saya itu bukan menuntut Mbak Ning harus langsung sempurna, perfect, enggak. Ngerti kok saya kondisinya, ngerti juga kondisi anak-anak. Cuman saya justru malah baru kali ini loh punya pembantu yang ketika ditegur langsung wajahnya diem aja gitu. Iya. Kalau dulu siapa? Oh iya ditanggapin paling tidak kan senyum. Oh ya. Tapi baru kali Pokoknya ini. judulnya minta maaf lah ya, namanya juga kemajikan. Iya. Maaf deh Bu, tapi memang nggak pernah sih saya ribut dengan pembantu seperti ini, nggak pernah. Seumur-umur nggak pernah. Enggak, maksudnya bukan ribut, maksudnya Ketika ngasih tahu sesuatu. iya, Yang ketika ngasih tahu sesuatu nanti mukanya sesuatu. langsung cemberut gitu. Ya. Tapi kalau yang dulu itu enggak langsung Kalau cemberut. yang nenek itu yang berhenti itu memang saya bilang ke Mbak Ning, saya memang berhentiin nenek itu secara halus karena memang suka nggak masuk. Nah tapi itu baik keluarnya, makanya sampai sekarang kan dia bilang gimana, repot nggak? Memang nggak bisa nenek itu seharian, memang nggak bisa karena dia ada dagangan. Cuman sorenya dia sering banget nggak masuk karena banyak banget urusannya, ya pengajian, ya dia juga orang yang dituain di situ. Jadi ada aja lah urusan. Aduh, bentar nggak datang. Saya udah bilang, saya nggak suka loh Mbak Ning, karena kita di sini aktivitas berjalan terus. Kalau tiba-tiba nggak masuk, repot, kacau semuanya. Gitu. Nah, Sebenarnya secara sepihak saya juga merasa dirugikan. ya rugi lah, ruginya bukan rugi uang sama sekali kita. Kalau bagi kita ya uang itu bisa dicari, nggak ada masalah. Makanya mau uang itu Mbak Ning nagih gajinya, haknya bukan kita tahan haknya Mbak Ning. Sekarang kita mau kasih pelajaran, tanggung jawab Mbak Ning itu udah sadar belum gitu. Jadi dari ini udah ketahuan kan, ternyata juga udah panjang lebar kata kasih pengertian, nggak ada sadar-sadar juga, malah ceritain. Ya sudah, tapi judulnya nggak mungkin orang pindah hanya demi temen rela kehilangan kerjaan, ya kan? Pasti something wrong, ya pasti ada sesuatu. Nah jadi ya semoga Mbak Ning sukses ke depannya, ya biar Mbak Ning tahu kami di sini bukan orang kejam yang suka menahan seperti itu. Justru kami itu menunggu kedatangan Mbak Ning ke sini, tapi Mbak Ning malah datang ke sana ke sini. Bersyukur Pak RT WA ke sini, dan saya untung hubungan baik saya dengan Bu RT. Saya langsung telepon Bu RT, ayo Bu, kesempatan ini. Untung Mbak Ning malah udah ke Pak RT, jadi bagus. Bener enggak? Aku nelpon ke sini Mama Bener, Dimas. saya kaget kan. Ya Allah, ada apa ini apa anak saya ya? Gitu. Nah saya bilang Bu, kita selesaikan sebelum dia makin. Mbak kalau sama orang lain ya kayak gini bermasalah, ya belum tentu kayak kita rugi. Wah, Kayak bisa misalnya diperkarakan. bisa adalah masalah anak ya berantem atau apa, ini orang tuanya nggak terima, itu bisa ya hati-hati loh ya, hati-hati. Harus hati-hati. Hati-hati. Perihal anak juga saya udah mencoba membela. Tanya Bu RT ini sampai saya bilang pengontrak dengan orang warga tetap kita coba anggap sama semuanya. Ya, Mbak Ning tahu itu. Saya
Dan Pak Jasa di sini selalu berusaha membela, bukan membela kejahatan, maksudnya gimana supaya bersama-sama. Nah, ya Mbak Ning udah tahu itu. Coba diberi dulu Seperti ada bimbingan. orang beberapa tetangga di sini, ya, ingin jadi agar kita ini harus mengompakkan diri dengan warga, ya. Dituduh saya katanya tidak kompak. Kan aneh juga. Banyak banget omongan-omongan kabar burung di sini. Nah, yang ngomong sendirinya itu udah bisa jadi contoh atau belum? Ya, kadang-kadang Ada orang bisa itu, ngomong, ya, bisa Tapi ngasih kan kalau contoh. dengerin orang kapling tuh kayaknya ada aja. saya nggak mengompakkan dirinya di mana, Bener. ya. Benar. Saya kayak kemarin rame tuh pada ribut. Bilangin tuh gue ngapain gue bilangin lah. Ada juga RT-nya yang stroke kata saya gitu. Sekarang saya diemin sih, Bilangin males siapa? saya mah. Bilangin saya. Enggak, yang lain kan kemarin berapa hari ini kan banyak yang ribut, Pak. Ada-ada aja ya, Ada anak-anak. aja. Ada pengancaman lah. Makanya di sini harus Astaga. ditertibkan, ya. Sudah mulai Ya, itulah. ditertibkan, Anak-anak yang sudah kurang mulai dididik oleh orang tuanya. didisiplinkan, Ada orang tuanya, Ya. diem aja. supaya tertib. Artinya semua berjalan dengan tertata, dengan rapi, tertib. Ya, tidak semau gue. Ya, kalau ditertibkan, ya, kalau ditertibkan masih juga nggak ngerti, ya silakan ambil sikap. Nah, jadi kita di mana-mana itu, ya, punya tata tertib, aturan. Pak Jokowi punya aturan, ya. Menterinya nggak suka, ya silakan ambil sikap. Itu, ya. Pak ini punya ini, ya. Tapi kalau pemimpinnya juga tidak bisa jadi contoh, bagaimana? Orang bisa dianya aja begitu, ya kan? Nah, Ya, makanya kita di sini kan guru. Kalau Mbak Ning menyebar kabar-kabar jelek di luar sana, aduh. Kalau orang itu bijak melihatnya. Nah, kalau enggak, dia bisa ngecap kita di sini apaan. Padahal dia nggak tahu kita ke Mbak Ning seperti apa. Nggak pernah kita lakukan Mbak Ning dengan nggak enak atau dengan kasar. Selalu dengan lemah lembut. Mbak Ning sendiri yang bilang, ibu kan guru, bisa lembut ngomongnya, aku nggak biasa. Ya, udah jelas kan di situ bahwa sebenarnya yang kasar itu siapa kan gitu. Saya juga kasar Bu kalau ngomong, tapi kalau ngomongnya bisa kita pelanin. Ya, kalau di mana kita ada kan Kontrol Bu. diri namanya. Ya, Saya orang juga kasar, nah tapi lihat dulu orangnya yang gimana. Gitu. betul, Maksudnya ada apa? tempatnya. tangannya yang kasar tuh. Mulutnya Pak. Oh. Jangan hari kan Jangan. begitu. Nah, saya memang udah ngerti itu. Suami jadi gituin tuh. Memang saya bilang ke Mbak Ning, memang nggak semua orang bangun pagi say hello atau bilang good morning atau apa. Memang nggak semua. Tapi kalau kami di sini seperti itu Mbak Ning, datang bilang selamat pagi. Mungkin kalau Islam assalamualaikum gitu kan. Atau ya kita kan umum nih, kita Pancasila nih, ya pagi gitu. Jadi saya yang duluan nanti pagi Mbak Ning. Dia baru bilang iya pagi gitu. Iya saya udah oke Itu dengan kelihatannya Mbak hal-hal Ning. sepele ya, Saya seperti itu oke hal-hal dengan kecil. Mbak Ning. Sekalipun banyak yang saya belum suka dengan itu, tapi saya masih suka membimbing, makanya kok gini nggak datang yang ditunggu-tunggu nggak datang yang datang malah WA-nya lah, yang datang malah kabar-kabar burungnya lah. Aduh banyak udah tahu saya nggak suka ngeladenin kabar burung, masih juga kasih kabar burung kayak gitu. Itu jadi ya seperti kata Pak Jasa, kalau kami di sini kami mengasihi orang, musuh kami aja pun kami kasihin. Jadi kalau ada salah kami selama Mbak Ning di sini, kami minta maaf. Terima kasih Mbak Ning udah bekerja di sini, sudah baik dengan Pascal, sudah baik dengan anak-anak, udah baik dengan saya. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Ning ke depan sukses Good morning. dan selalu Good morning. morning. Good morning everyone. Mary, ya biar sukses buat Mbak Ning ya. Nah itu sebagai tambahan THR, walaupun katanya kasih sesuai haknya aja. Kita kalau perlu apa yang ada sama kita berikan, ya, bukan hanya haknya. Itulah
Jadi permasalahannya bukan di duit. Bukan di duit. Uang bisa Intinya itu. dicari, ya. Kalau uang bisa cari, tapi ada hal-hal yang harus dikomunikasikan dengan baik. Iya. Karena hidup ini nggak hanya bicara tentang uang. No, Yes. Dan terima kasih the life juga is buat about everything. Jadi hidup itu luas. Ya. Ada yang namanya etika, ada yang namanya hal-hal yang harus dijaga, ada yang namanya komunikasi. Jadi bukan hanya masalah uang, Mbak Ning. Permasalahannya, Mbak nggak usah takut saya nahan-nahan gaji Mbak Ning. No. atau belum ada Makanya uangnya kita- tunggu awal bulan. No. Pikiran tuh harus positive thinking. Jangan negatif terus. Itulah ya. Kita bisa lihat betapa jahatnya pikiran Negatif. sebuah negatif itu. Makanya sepahit apapun isu-isu di kafling itu, kami itu Isu-isu nggak mau. kafling. Makanya saya bukannya nggak mau apa? berpikiran negatif, Bu. Saya bukannya- Nggak pernah tanggapin. Saya keluar dari grup kafling itu, ya. Istri saya bisa jelaskan lah, ya. Kalau itu saya bilang ke Pak Jasa, aduh kalau kami sama Bu RT dari awal udah kompromi Kalau kita kami. bikin ini, kalau di grup ibu kita tertib ya. Tertib. Ada yang jualan hari biasa, saya teguh. Ah, Maka kalau di grup bapak-bapak emang kayaknya kurang ini juga sih ya, bercanda. nggak tegas mulu bapaknya, isinya. Pak RT tuh. Lagi juga kayak bapak-bapak yang lain juga gitu, maksudnya Nah, Karena dari artinya awal kan doang artinya ini isinya. kita masalah lingkungan aja, ya. Jangan karena agama tertentu ini kita libatkan. Iya. Karena di sini kan Kita semua mah, ya, Bu, ya. semua religi. Tanya Bu RT itu. Makanya saya kirim ke Pak Jasa. Lo kami dong, saya bilang. Dari awal itu saya dan Bu RT itu udah calling-callingan itu. Gini Bu, Bu RT asal ada itu langsung. Maaf ya, ini buat kepentingan kafling aja. Nggak ada kan Bu ya? Ibu nggak ada masuk nggak di grup? Nah, gue nggak urus, saya mau buka-buka aja pakai tawa. Jadi rukun, Udah itu aja. rukun karena nggak ada suku tertentu atau agama tertentu atau bahasa tertentu. Ya udah khusus kafling aja. Nah dikasih kebebasan hari Sabtu Minggu mau jualan dah. Nah udah itu kami udah kompromi dari awal sama Bu RT. Makanya saya bilang ke Pak Jasa, waduh kami dong, lihat dong grup kami. Jadi sombong nih grup ibu-ibu. Aku udah bilang sih sama Mas Agus.